Halo guys, balik lagi ke channel Bahas MU ya. Kali ini kita akan memberikan sedikit rangkuman ya, yang akan menjadi bahan pertimbangan MU agar lebih baik sih. Yang harus dilakukan saat ntar menghadapi Brentford. Karena udah kita tahu ya, udah kalah 2 kali beruntun dan MU udah mengalami kekalahan 6 kali dari 10 pertandingan. 10 pertandingan, 4 menang, 6 kalah. Itu buruk banget untuk tim sebesar MU. Oke. Di luar banyak pemain yang cedera dan pemain yang kena kasus, itu bukan jadi alasan untuk terus-terusan kalah. Sekali 2 kali is okay. Tapi kalau udah keterusan itu bukan karena pemain cedera ya. Masalahnya kalau beralasan dengan pemain cedera, maka paling nggak mainnya itu ada sistem. Nah ini sistemnya aja nggak jalan, berarti kan ya sama aja bohong gitu. Sistem lu aja nggak jalan gitu. Misalnya ganti pemain, ya sistemnya minimal jalan dulu lah, tapi hasilnya kurang maksimal, it's okay. Sistemnya udah ada. Tapi kalau sistemnya belum ada, sampai depan bingung back pass kan. MU kan umpannya dari Onana, Lindelof, Varane, terus oper lagi ke Lindelof, ke Amrabat Casemiro, balik lagi Dalot, muter gitu sampai depan, hilang bola, nggak ada visionnya. Maksudnya kreativitasnya kurang, hanya bisa cuma ngandelin dari counter attack aja. Kelihatan dari gol Højlund kemarin 2 kali counter attack semua, ya nggak bisa disalahin emang. Cuman kreativitas untuk membongkar yang pertahanan lawan itu tidak ada sama sekali, kurang banget. Nggak ada pemain-pemain yang bisa memecah kebuntuan, kecuali dari counter attack. Emang dari dulu counter attack dari zamannya Jose Mourinho ya, eranya Sir Alex kan mainnya masih bisa tuh nyetak gol, nggak kesusahan. Di zamannya David Moyes susah nyetak gol, susah bertahan. Di zamannya Van Hal susah nyetak gol, kuat bertahan. Penguasaan bola itu tinggi banget kalau di eranya Van Hal. Tapi ya kalau nggak bisa nyetak gol ya buat apa? Cuma lalu di eranya semuanya sama aja, ngandelin counter attack, bertahan banget. Terus di eranya Ole itu mulai atraktif mainnya, karena pemain diberikan kebebasan ya. Cuman sekalinya pemain yang diandelin kayak Bruno ataupun Rashford nggak perform, maka mainnya akan jelek ya, karena ngandelin 1, 2, 3 pemain. Lanjut di eranya Ragnik tuh ancur-ancurnya tim. Cuman main bagus sekali doang lawan Norwich yang menang, bukan Norwich, Crystal Palace. Itu sistemnya jalan, cuman setelah itu mainnya amburadul banget. Kemudian Ten Hag ini di musim kemarin awal-awal buruk, tapi lama-lama step up, meningkat. Terus kemudian nurun lagi di menuju akhir season, hingga gagal di Europa League, FA Cup, dan Premier League pun harus keluar dari persaingan lebih cepat. Dan di musim ini startnya jauh lebih buruk ya. Liga Champions 2 kali main, 2 kali kalah, dan mereka ada di dasar klasemen, dan itu akan sangat sulit untuk masuk ke babak 16 besar. Kalau Europa League masih mungkin. Lalu untuk Liga pun
ya masih peringkat 10, karena ya kembali lagi sistemnya ini masih nggak berjalan. Kalau sistemnya nggak berjalan ya mau gimana pun tetap sulit, kreativitasnya nggak ada, bolanya muter kebanyakan back pass kan, ya percuma gitu kan, lu datangin kiper build up tapi build up lu ya gitu-gitu doang, cuma nyampe di lini tengah balik lagi back pass ke Onana, ujungnya Onana long pass ke Rashford, kocok-kocok dikit hilang. Mending kalau udah di long pass dari Onana itu dapat Rashfordnya, kadang pun lepas karena ya kalau duel udara. Jadi kayak percuma lu datangin kiper build up, ujungnya long pass juga. Mending De Gea save-nya lebih bagus, dan ya walaupun De Gea juga banyak error ya, tapi setidaknya save-nya itu krusial banget, sering nolong MU. Dan Ten Hag pun pemilihan backnya pun masih kadang kurang pas ya. Lindelof tuh bagus ya untuk awal pertandingan aja, udahnya di atas babak kedua tuh mulai error. Varane pun ya udah menurun lah kualitasnya. Lalu ya Amrabat it's okay lah, gue pas pertandingan kemarin mungkin 2 gol itu karena kesalahan dia, tapi gak bisa nyalin dia juga karena itu bukan posisi aslinya. Dia telat, dia di gol kedua dan di gol ketiga ya. Di gol kedua tuh dia telat nutup, dan di gol ketiga dia telat naik. Tapi it's okay lah Amrabat, lu nggak egois karena lu mau ditaruh di mana aja sesuai kebutuhan tim. Dan untuk Casemiro sih mainnya bagus ya, cuman dia harus kena kartu merah karena Onana umpannya parah. Di gol kalau Onana itu sendiri yang paling parah itu ya pembuat gol ketiga itu sih. Kalau gol kedua itu kesalahan backnya itu, ngapa nggak bisa antisipasi bola yang kayak gitu doang. Zaha sendirian nggak mau duel gitu. Gol kedua salahnya Amrabat, gol ketiga salahnya Amrabat juga. Cuman apa, Onana tuh kayak nanggung untuk mau maju atau enggak, ya kan? Kalau maju sekalian maju, kalau enggak ya udah. Jadi jangan nanggung-nanggung kalau ngambil keputusan. Mason Mount pun ya so-so lah, kurang kelihatan ya, walaupun agak sedikit kelihatan ya. Hannibal enggak banget. Bruno lebih parah, visinya nggak ada dia sekarang. Ntar dia emang pura-pura bermain jelek agar nggak ditaruh di situ lagi. Rashford bermain ya cukup lah, cuman dia sayang banget dia nggak ngegolin yang seharusnya dia one vs one ya. Sayang banget, ngapain ngoper Bruno yang masih jauh banget, pengambilan keputusannya jelek. Untuk Højlund sendiri bagus, dia jadi top skor yang sekarang ya. Dan untuk kedepannya sih kalau bisa, Onana kan ini lagi istilahnya down banget ya, bisa digantikan dulu dengan Altay Bayindir, berilah kesempatan main, siapa tahu bermain lebih bagus, lebih konsisten gitu kan. Karena Liga Primer, EFL, Champions semuanya diempat Onana. Kapan Bayindir main? Kapan lu mau tahu dia ini bermain? Dan memang Dalot nggak bisa digantikan karena nggak ada pemain lagi di sisi kanan ya. Pasanglah Varane dan Lindelof, cuman Lindelof
di menit 60 atau 70 diganti ya dengan Maguire, kalau nggak Evans. Sekiri masih Amrabat, terus depannya ada Casemiro dan Eriksen. Cuman Eriksen juga nggak bisa main 90 menit, jadi bisa digantikan dengan siapa namanya, Mason Mount. Tapi lebih baik sih ntar McTominay diberikan kesempatan dulu di babak pertama, terus digantikan dengan Eriksen. Depannya Rashford, Mount dan Bruno. Depannya ada Højlund ya,